digali setelah overpass sudah bisa difungsikan seperti yang kita lihat di bawah. Dan hanya sebagian yang masih melakukan pekerjaan di perkembangan yang luar biasa, karena memang targetnya juga salah satu titik yang proses pemotongan bukitnya paling banyak, sedang terjadi kemacetan panjang jalur. Nah, untuk keadaan badan jalannya sudah seperti ini. Terusnya di segmen 3A ini memang belum lama digarap, samping jalan tol melintas di pemukiman warga. Dan halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Safety Alat Berat. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita kembali meliput seputar perkembangan dari jaringan tol IKN. Dan untuk hari ini, sebelum kita libur Idul Fitri di tahun 2024 ini, kita meliput dari kawasan segmen 3A. Dan pada saat ini drone berada di atas STA 14 menuju ke STA 15 dan STA 16. Jadi untuk perkembangan sampai dengan hari ini seperti ini, di mana di lokasi tersebut juga sedang dibangun overpass atau jembatan penyeberangan untuk jalur yang sebelumnya menjadi jalur umum daripada warga Balikpapan yang bekerja di sekitar Kariango. Dan ini salah satu perkembangan hari ini di lokasi pembangunan overpass atau jembatan penyeberangan. Seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, untuk tiang penyangganya dari kiri, kanan, dan tengah sudah tercor semua. Dan untuk bantalan bagian atasnya itu sebenarnya semua sudah dicetak, jadi tinggal proses install atau pemasangan. Ini keadaan di sekitar pembangunan overpass di segmen 3A. Nah, ini dia untuk kondisi badan jalannya sendiri sudah seperti yang teman-teman lihat. Proses pemadatan di lapisan bagian atas dari pondasi untuk sampai dengan saat ini. Dan untuk pekerjaan dari pembangunan parit di bagian tengah juga sedang berlangsung pengecoran. Kemudian untuk jalan alternatif yang saat ini dipakai untuk penyeberangan truk kontainer akan dibongkar atau digali setelah overpass sudah bisa difungsikan. Seperti yang kita lihat di bawah, overpassnya sudah dicor semua untuk tiang penyangga baik kiri, kanan maupun tengah. Dan untuk ketinggian dari drone saat ini saya terbangkan di 90 meter dari permukaan badan jalan. Ini sesuai dengan permintaan teman di beberapa kolom komentar yang meminta agar drone dinaikkan di ketinggian di atas 80 supaya bisa melihat sudut pandang yang lebih jauh daripada keadaan jaringan tol IKN. Nah, seperti teman-teman lihat di bawah, di beberapa titik di STA 14 juga sudah dilakukan pengaspalan. Dan untuk pemancangan, lokasi-lokasi titik pemancangan juga di bagian atasnya sudah dipasang girder-girder daripada jalan tol ini sendiri. Ini tampak samping dari badan jalan yang ada di STA 15-16, di mana proses pemadatan untuk lapisan atas terus dilaksanakan, dan pembangunan parit bagian tengah untuk pembatas daripada jalur kiri dan kanannya juga masih terus berlangsung proses pengecoran. Sementara dinding-dinding daripada jaringan tol ini banyak rumput-rumput atau tanaman yang sudah ditanam sebelumnya juga sudah mulai tumbuh. Dan kita coba pantau dulu untuk pekerjaan pengecoran parit di bawah ini. Memang hari ini sebenarnya para pekerja juga sudah banyak sekali yang berkurang. Sekitar 70% karyawan yang bekerja di lokasi jaringan tol IKN sudah mudik, dan hanya sebagian yang masih melakukan pekerjaan di lokasi IKN. Ini dia kondisi lokasi di segmen 3B ya. Jadi kita beralih ke segmen 3B, di mana proses pekerjaan di sini juga sangat signifikan perkembangan, termasuk pengaspalan juga sudah dilaksanakan di
segmen 3B di STA 13 dan 12. Dua ruas jalan kiri kanan sudah diaspal semua. Dan untuk dinding-dinding dari jaringan tol ini sendiri seperti nampak jelas dari gambar ini juga sudah mulai banyak yang ditutupin dengan rumput-rumput yang ditanam sebelumnya. Kita manuver dulu, kita beralih ke lokasi percetakan precast atau kepingan beton untuk jaringan segmen 3B yang berada di samping segmen 3B STA 1213. Seperti teman-teman lihat di bawah itu ruas jalan tol sudah diaspal ya. Yang lokasi sebelumnya itu paling banyak proses land clearing atau pemotongan dan penimbunan atau cut and fill. Sementara di titik yang saat ini drone lewat memang masih lumayan banyak proses cut and fill-nya. Tetapi di depan perbatasan dengan STA 14 segmen 3A untuk jaringan yang dilaksanakan dengan piling atau pemancangan hampir semuanya sudah terpasang sepertinya yang kita lihat saat ini. Kepingan-kepingan beton atau precastnya sudah terpasang semua ya. Jadi benar-benar perkembangan yang luar biasa karena memang targetnya di bulan September 2024 ini sudah bisa dioperasikan untuk jaringan tol ini sendiri. Nah, kita beralih ke segmen 3B di STA 11. Seperti saat ini kita lihat. Ini juga salah satu titik yang proses pemotongan bukitnya paling banyak. Dan saat ini juga sudah di aspal lapisan pertama ya. Kemudian di depan sana juga untuk jaringan yang dilakukan pemancangan juga sudah terpasang semua precast. Dan tinggal pengecoran finishingnya yang dilaksanakan. Dengan kondisi seperti ini kita juga pasti sangat optimis. Semoga tidak ada kendala di September 2024 ini tol ini sudah beroperasi. Kita bergeser ke Jalan Soekarno-Hatta yang berada di Karangjuang. Di sini STA 24. Dan untuk saat ini kita memantau di Jalan Soekarno-Hatta ini memang sedang terjadi kemacetan panjang jalur jalan penghubung Kota Balikpapan dan Samarinda. Dan nampak jelas di sampingnya itu adalah jaringan tol IKN yang sudah mulai dipotong dan digali. Dan tepat di bawah sana ada satu sekolahan SD masih tetap dioperasikan sampai saat ini. Sementara di sampingnya gedung pemadam kebakaran sudah proses pembongkaran karena memang melintas di jalur dari segmen 24 segmen 3A STA 24. Dan untuk lokasi ini sendiri memang paling berdekatan atau berdampingan langsung dengan pemukiman atau perumahan warga. Nah, ini kita coba mendekat ke lokasi operasi daripada aktivitas alat berat yang ada di sini. Proses pembentukan badan jalan masih terus berlangsung atau proses cut and fill di sini. Seperti saat ini kita memantau satu unit Kobelco dan dump truck yang melakukan loadingan tanah.
Nah, untuk keadaan badan jalannya sudah seperti ini. Sudah mulai terbuka lebar. Sementara di depan sana, di titik-titik yang harus dipanjang, sudah mulai pekerjaan pengecoran untuk lapisan horizontalnya. Jadi untuk bantalan melintang sudah diproses persiapan untuk mulai pengecoran. Nah, seperti ini kondisi dengan perkembangannya di hari ini sebelum libur Lebaran 2024. Lokasi ini sendiri persis di samping perumahan atau pemukiman warga. Jadi untuk lokasi-lokasi di STA 24 dan seterusnya di segmen 3A ini memang belum lama digarap, tetapi perkembangan juga sudah sangat-sangat signifikan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Tiang-tiang pancang sudah banyak semua yang ditanam, dan sebagian sudah dikasih tanda warna kuning untuk persiapan pemotongan, persiapan membuat degisting untuk pengecoran bagian horizontal. Kita bergeser lagi ke samping jalan tol Balikpapan Samarinda yang arah ke Manggar atau ke Airport Sepinggan. Kita lihat di sini, ini adalah tempat pertemuan nanti atau connect antara tol IKN dan tol Balsam, di mana di sini juga perumahan-perumahan warga sudah banyak yang dibongkar, dan proses penggalian dan penimbunan juga sudah mulai berlangsung sampai saat ini. Ini salah satu jalur yang paling banyak melintas di pemukiman warga, dan seperti yang kita ketahui untuk proses pergantiannya juga sudah dilaksanakan dengan mulus dan tidak ada hambatan sama sekali sampai saat ini. Semua warga di sekitar juga sangat mendukung pembangunan dari tol IKN ini sendiri. Baiklah teman-teman, saya rasa video untuk perkembangan jaringan tol IKN pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan semoga semua cita-cita dan rencana yang diinginkan tercapai.